A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya akan membacakan dari buku ini mengenai pandangan Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang marah. Quran surat Ali Imran ayat 134. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menafkahkan harta mereka baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Yang kedua, Quran surat Al-A'raf ayat 200. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Al-Quran menggambarkan amarah sebagai kekuatan buruk yang memaksa orang untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Ketika Nabi Musa SAW kepada kaumnya, maka ia marah, lalu dilemparnya lembaran-lembaran kitab suci. Lalu ia menarik kepala saudaranya. Kemudian ketika amarah Musa mereda, maka beliau mengambil lembaran-lembaran kitab suci tersebut. Tampak jelas perbandingan antara kedua kondisi tersebut. Jadi apa yang kita butuhkan adalah kontrol diri setelah iman yang kuat dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita. Petunjuk Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan itu identik dengan ketenangan, bukan kemarahan yang tak terkontrol. Rasulullah SAW bersabda, orang kuat itu bukanlah yang menang dalam gulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu menahan nafsu amarahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat lain Rasulullah pernah bersabda, siapa yang dikatakan paling kuat di antara kalian? Sahabat menjawab, yaitu di antara kami yang paling kuat gulatnya. Beliau bersabda, bukan begitu, tetapi dia adalah yang paling kuat mengendalikan nafsunya ketika marah. Hadis riwayat Muslim. 2. Barang siapa yang mampu menahan amarahnya padahal dia mampu menyalurkannya, maka Allah menyeru pada hari kiamat dari atas khalayak makhluk sampai disuruh memilih bidadari mana yang mereka mau. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan. 3. Tidaklah hamba meneguk tegukan yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dari meneguk kemarahan karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Ahmad. 4. Tidaklah seorang hamba menahan kemarahan karena Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi baginya keamanan dan keimanan. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan. Jika salah seorang dari kalian marah saat berdiri, hendaknya ia duduk. Kalau belum pergi amarahnya, hendaklah ia berbaring. Hadis riwayat Ahmad. Berikutnya, pada suatu hari ada seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, berwasiatlah kepadaku." Beliau bersabda, jangan menjadi seorang pemarah. Kemudian diulang-ulang beberapa kali dan beliau bersabda, janganlah menjadi orang pemarah. Hadis riwayat Bukhari. Marah itu pintu seluruh kejelekan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Berikutnya, tidak ada suatu teladan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada teladan orang yang menahan kemarahannya karena mengharap keriduan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berikutnya, berhati-hatilah terhadap kejahatan amarah dan lindungilah dirimu dengan sifat sabar agar dapat menghadapinya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berikutnya, neraka jahanam itu memiliki satu pintu yang tidak dapat dilalui kecuali oleh orang yang sering melampiaskan amarahnya. Hadis riwayat Abu Dunya, Bazar dan Baihaqi. Berikutnya, barang siapa yang menghilangkan kemarahannya, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan siksanya kepadanya. Hadis riwayat Tabrani. Berikutnya, mengendalikan diri pada saat-saat amarah akan melindungimu dari kehancuran total. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah. Jika celaan hanya tertuju pada pribadinya, marah adalah sifat yang sama sekali tidak pernah dimiliki oleh Rasulullah. Pribadi Rasulullah adalah pribadi yang sabar dalam menghadapi apapun. Meskipun demikian, bukan berarti Rasulullah seumur hidupnya tidak pernah marah. Beliau sangat marah ketika melihat atau mendengar sesuatu yang dibenci Allah. Beliau tidak diam. Beliau marah dan berbicara. Namun marah bukan sifat Rasulullah. Oleh karena itu saya ingin memotivasi kita semua hidup tanpa marah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.